Jangan lupa untuk subscribe, share, dan nyalakan lonceng notifikasinya sebagai bentuk dukungan kamu. Do you see what I see? Yakin gak mau dapetin t-shirt spesial kontributor keren ini? Selain cerita kamu bisa didengarkan oleh jutaan telinga, kamu juga bisa dapetin t-shirt keren ini hanya dengan mengirimkan cerita pengalaman horor kamu ke email podcast.ceritahoror@gmail.com. Kami tunggu. Assalamualaikum, dengan saya Ilva. Ini adalah cerita pertama saya. Dalam kesempatan kali ini, saya ingin bercerita tentang kejadian di rumah Bapak yang berada di salah satu desa di Kediri. Kejadian ini terjadi sekitar tahun 2014. Waktu itu anak saya masih di usia 5 tahun. Sebagai gambaran, total luas rumah bapak saya 13 kali 40 meter dengan halaman depan yang cukup luas. Rumah kami berada di daerah yang masih asri sih, banyak sawah, banyak pohon-pohon bambu gitu. Masih belum padat penduduknya. Rumah itu selesai dibangun pada tahun 97 ketika saya masih SD waktu itu. Dan pada saat itu bapak saya membeli tanah seluas itu dengan harga yang jauh lebih murah dari harga pasar kala itu. Sedikit pengalaman seramnya akan saya mulai ceritakan di sini. Sebenarnya ini bukan pengalaman pertama ya, masih banyak cerita-cerita seram lainnya yang mungkin nanti bisa saya ceritakan di kesempatan berikutnya. Jadi begini, di suatu malam sekitar pukul 9 malam saya menidurkan anak saya. Dan seperti biasa, anak saya tidur tidak menggunakan bantal. Dia lebih nyaman tidur di atas lengan saya. Kemudian tiba-tiba dia berkata, "Mah, merah-merah itu apa?" "Apa, Dek?" "Itu, Mah," sambil dia menunjuk ke arah atap pojok di atas pintu. "Mana? Gak ada apa-apa," saya bilang gitu. "Itu mah merah-merah, bulat-bulat, gini-gini," sambil dia mempraktekkan gerakan kepala geleng-geleng. Sontak saya merinding dan langsung menggendong anak saya keluar kamar menuju kamar bapak saya yang berjarak sekitar 13 meter dari kamar depan. Kemudian di hari-hari berikutnya, entah berapa bulan setelah kejadian itu sih, kejadian seram terjadi lagi. Saat azan maghrib berkumandang, tiba-tiba mati lampu di seluruh desa. Dan azan pun terputus, tak terdengar lagi karena listrik padam. Kebetulan saat itu juga hujan. Jadi kami pun menyalakan beberapa lilin.
Dan lagi-lagi anak saya tiba-tiba berkata, "Bapak, itu siapa?" Dengan polosnya kan anak kecil ya. "Mana? Gak ada siapa-siapa," kata bapak saya. Ada loh. "Itu Pak, putih-putih, jalannya gini-gini." Sambil dia mempraktekkan gerakan orang berjalan dengan salah satu kakinya yang diseret. Wah, kami semua merinding dan segera melaksanakan sholat maghrib. Ya, begitulah pengalaman seramnya. Saya kira cukup di sini dulu ya ceritanya. Sebagai info saja, anak saya ini sekarang berusia 11 tahun dan dia adalah anak yang penakut. Namun dia sangat sensitif dengan hal-hal semacam itu. Mungkin di lain waktu saya akan bercerita tentang asal muasal bagaimana kami bisa tinggal di desa ini. Ya, cukup sekian cerita dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kamu juga punya pengalaman horor? Kirim cerita kamu ke alamat berikut.